Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fajar Pradika. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selama 3,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikenal dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh Ir Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Latar belakang Jepang menjajah Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941 dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember. Tahun itu, pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosialnya. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, yang artinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut juga Dokuritsu Jonbu Chosakai. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara yang akhirnya digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbu Inkai. Selanjutnya, selama pendudukannya di Indonesia, Jepang mendirikan berbagai macam organisasi, yaitu pertama, Pembela Tanah Air atau yang disebut juga dengan PETA. Yang kedua, ada Gakukotai, yaitu Laskar Pelajar. Selanjutnya ada Heiho, yaitu Barisan Cadangan Prajurit. Yang ketiga ada Seidan atau Barisan Pemuda. Selanjutnya ada Fujinkai, yaitu Barisan Wanita. Setelah itu ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Setelah itu ada Jawa Hokakai yang didirikan untuk Himpunan Kebaktian Jawa. Yang selanjutnya ada Keibodan, yaitu Barisan Pembantu Polisi. Selanjutnya Jibakutai, yaitu Barisan Berani Mati. Selanjutnya ada Kempetai, yaitu Barisan Polisi Rahasia. Itulah organisasi-organisasi yang dibangun Jepang pada masa kependudukannya di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing, kecuali Jepang. Hal ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Kependudukan Jepang di Indonesia juga memiliki dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang dampak positifnya. Dampak positif yang pertama, yaitu diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Yang kedua, Jepang mendukung semangat anti Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung. Semangat nasionalisme Indonesia antara lain menolak pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Yang ketiga, untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pimpinan nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi antara para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumnyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. Selanjutnya, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu
rukun tetangga atau tonarigumi dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Yang selanjutnya, dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah Pancasila. Yang selanjutnya, Jepang membuat program latihan dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Dan oleh para pemuda Indonesia, hal ini dijadikan modal untuk berperang menghadapi Jepang nantinya, serta melawan kembali pemerintah kolonial Belanda. Yang terakhir, dalam pendidikan, dikenalnya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Selain dampak positifnya, banyak juga dampak negatifnya dari pendudukannya Jepang di Indonesia. Yang pertama, penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang kedua, ada Rumusa, mobilisasi rakyat Indonesia, terutama warga Jawa, untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang ketiga, penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak bumi demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya, banyak rakyat yang menderita kelaparan. Yang keempat, krisis ekonomi yang sangat parah karena pencetakan uang pendudukan secara besar, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kelima, ada kebijakan self-sufficiency kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Selanjutnya, ada kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan ketakutan pemerintah Jepang melanggar hak asasi manusia dengan berintegrasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Selanjutnya, ada pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Selanjutnya, terjadi kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Selanjutnya, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang terakhir, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu, yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Itu saja penjelasan singkat saya mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.